Refleksi. Anjir, refleksi apaan? Kerikil kedai kopi. Astagfirullahalazim, kelihatan banget kita beda 5 tahun ya kan? Apa urusannya coba? Nah ini yang ganggu nih. Iya kan harus mulai banyak. Ini buat opening teh harus banyak persiapan. Batur geus skena pisan anjing ieu teh. Dipake jeung nyoo. Nyoo. Tapi kan jangan itu fungsinya. Ada kerikil di kedai kopi teh. Enggak juga, estetis Kak. Hey. Nah ini yang ganggu nih. Iya. Apa sih yang ganggu terus dari tadi? Orang lagi gini. Orang lagi kepikiran kan orang teh orang yang rudet ya. Pasti. Ya kan? Rudet dalam artian pasti istri dia setuju. rudet dalam artian rudet dalam dalam banyak kondisi tertentu. Berarti nggak tertentu atau udah banyak kondisinya. Kan dalam kondisi tertentu berarti biasanya nggak apa-apa, tapi dalam kondisi itu dia gitu. Jadi gitu. apa-apaan ini gitu mah kan. Nggak biasa juga. Rudet tuh terus. Suka gini orang teh lagi naik motor misalnya. Terus ada orang naik motor juga buang abu rokok tung kemana gitu. Oh iya itu mah. Kan ada loh di dunia ini teh orang menemukan ada orang yang ya udahlah biasa nggak apa-apa nggak usah nggak usah dikonfrontasi biasa aja. Gitu. Iya. Orang nggak bisa. Orang teh pasti langsung di. Kalaupun kurang nggak dikonfrontasi gitu. teh jadinya gerundelannya teh sampai 2 hari kemudian gitu. Padahal kan hal kecil ya. Tapi ganggu gitu. Tapi ganggu gitu kayak misalnya terus satu lagi misalnya gini. Udah bayar internet gitu misalnya. Oh tapi belum. Tapi ternyata selama seminggu ke depan internetnya jelek gitu. Hari giliran bayar harus cepat misalnya. Tapi giliran kita protes lama di niatnya. Bukan nggak mau ngerti tapi iya apa sih kamu teh ngentiau gitu. Bisa gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. Atau apa ya? You're getting old aja. Iya juga sih. Makanya yang perlu refleksi ini kan. Iya perlu refleksi. Ini udah mulai harus aku pressure sama aku mundur. Tuh kan. Ini bapak dia, contoh bapak-bapak dikasih sosmed kebanyakan tuh jadinya. Jadinya gitu. Kamu ngirim-ngirimin reels yang banci-banci terus aja. Hey. Buang body. Tapi ngomongin hal yang mengganggu gitu ya. Ini juga tadi kayak posisinya mengganggu. Iya nah. Mana nyata sih? Suka ada temen yang kalau bercanda tuh dia tuh enggak yang maksudnya bercandanya tuh bukan yang nyentil atau nonjok gitu enggak. Ya, tapi ganggu. Gini doang ya, gitu saya nempel terus kalau enggak kulit kita lagi gini terus si dengkulnya ketemuin sama dengkul kita on purpose gitu. Apa sih? Dulu ya makan anjing rambut aing. Dulu kayaknya ya buat teman-teman. Ya karena dulu kan orang sempat punya coffee shop kan. Nah, lagu aja. Bukan ini orang cerita tentang hal kecil. Lagu. Apa sih? Tuh kan punya inner child itu. Bukan ke inner child itu bukan child ini. Emang ganggu. Emang bocil-bocil ganggu. Jadi kayaknya buat teman-teman ya barista orang lah dulu gitu ya. Kayaknya mereka tahu usilnya orang tuh. Jadi enggak usil misalkan pas lagi bikin kopi. Enggak. Tapi kalau misalkan ini lagi rame nih di bar gitu misalkan. Orang kadang-kadang suka bantu ikut cuci piring. Orang mana kalau ada ini orang bantuin terus orang cuciin piring gitu. Cuciin gelas apa segala macam. Terus kalau orang udah cuci gelas gitu kan tangan masih suka basah kan. Terus dilapin. Nah terus waktu mereka lagi bikin kopi gitu, mereka kan posisinya kalau lagi pakai rok preso gitu harus steady kan, harus standby gitu terus. Ya gini kan. Iya. Terus dia lagi banyak tingkah. Tolong ya bun, anaknya dijagi. Nah jadi sama orang kadang-kadang tangannya suka digituin dong pakai, jadi tangan orang sama orang suka digituin aja. Jadi selibau gitu kan. Tapi cuma segaris gitu doang. Sudah kata, apa sih jadi ganggu gitu. Ya kan. Itu kan mana jadi pelaku ya.
Iya. Coba mana pakai sudut pandang korban. Akhirnya orang yang dijailin. Iya kan orang kan suka gitu kemana nih, misalnya Iya, orang iya. habis apa cuci tangan gitu, terus kesini gitu segitu doang gitu. Ya ganggu. Anjing lah gitu kan. Gitu. Ya ganggu kan heureuy. Tapi bukan awkward kan? Enggak awkward. Ini mah Ya jadi cuma kesel kan? kesel aja. Apa Gak sih mengganggu gitu. Ganggu. Ada satu lagi gini. Temen yang cerita hantu pas kita mau pulang. Jadinya nggak jadi, Jadi teh takut. males gini. Misalnya lagi nongkrong di dulu sering kejadian misalnya lagi nongkrong di kampus. Udah jam 1 nih misalnya mau pulang nih, misalnya orang mau pulang. Satu Kan siang kan pulang satu kampus. malam dong kalau satu. Ngapain? Kan nongkrong, Oh. bukan kuliah kan. Nongkrong masa ada kelas sampai jam 12 malam. Iya, masa nongkrong di kampus. Iya sih yang ngapain ya. terus. Kelamaan orang nongkrong di kampus dulu. Terus? Kan mana tahu mau pulang ke rumah orang teh. Ya. Nggak ada yang namun misalnya kita bicara tentang urban legend di kota Bandung. Nah, jalan menuju rumah orang teh salah satu dari top 5 kan gitu. Betul. Di Salah satunya mungkin jalan yang dilewati adalah Baksil. ada Baksil kan. Ada Baksil. Babakan Silitonga, Astagfirullahaladzim, Siliwangi. Siliwangi. Ya itu Baksil Taman Sari belakangnya kan itu Ah. sebelum lagi yang sebelah sananya tuh. Ya banyak lah pokoknya Banyak banyak lah. Itu kan banyak kejadian-kejadian. Tapi di mungkin yang situ. teman orang-orang Bandung lebih banyak tahu mah kalau lewat Baksil tengah malam teh kan Ya gelap. gelap banget, Gelap, spooky lah sepi gitu. kan Sepi. gitu. Sekarang mah udah rame lah kan banyak yang SOTR. Anjir. Sour on the road sekarang. Suka dipakai sour on the road, suka Iya, dipakai iya. apa dan pakai begal kan. terus. Wahana begal. Terus. Iya jadi pas udah orang mau balik nanti balik jam 1. Kan suka gitu kan kalau mau pulang teh kita cari dulu penandanya apa supaya kita pulang. Rokok dulu sebatang misalnya Ya, gitu. sebatangnya Sebatangnya baru pulangnya cabut sebatang. gitu. Jadi butuh kesepakatan bersama dulu teh gini. Mau pulang teh karena masih enak sebenarnya nongkrong cuman besok misalnya ada apa lagi mesti dikerjain. Wah, sebatang dulu. Oh iya. Pas udah mau sebatang tiba-tiba ada si anjing ini tiba-tiba cerita tentang ini. Boy, mana nyaut tuh di Baksil kamari aya naon? Baksil lagi kan misalnya teh. Yang dilalui Yang gitu pasti kan. dilalui kan gitu. Di Baksil aya naon? Iya sih kamari teh ada cerita hantu lah gitu. Maksud orang, kenapa mana teh ceritanya enggak dari jam 8 aja? Itu teh. Ya Jadi kan orang teh bisa bromance. bukan bromance anjing eta mah emang sengaja jahil aja gitu. Jam 8 cerita, jadi orang teh bisa jam 9 pulang pas lagi masih rame. Ya. Nggak harus nunggu dulu jam 1 malam gitu maksudnya. Kalau ada jam 1 malam kan udah nggak rame, udah sepi di situ Iya, teh. kayak udah takut beneran. Mau pulang misalnya mau tidur di kampus juga anak-anak mau pulang kan gitu. Hmm. Malas juga tidur di kampus Emang kalau sendirian. balik takutan kalau balik gitu. Enggak, orang tuh sebetulnya bukan orang yang ya orang ada takut lah gitu. Ya mas namanya manusia lah ya. Pasti takut. Tapi kalau nggak di-trigger biasa-biasa aja. Iya. Kalau nggak dikulik-kulik gitu nggak ada apa sih pemicunya tuh ya biasa. Orang kan bertahun-tahun pulang lewat situ. Orang mah nggak takut sepinya soalnya Ya, kesepiannya. iya anjing aing tadi mau. Ya ampun. Bentar orang refleksi dulu. Refleksi untuk tahun ini. Anjing sakit beneran. Nggak tapi maksudnya teh kieu men. Kan orang teh lewat jalan itu teh bertahun-tahun ya. Kalau dalam kondisi prima nggak, ya orang tahu ceritanya di situ ada apa. Tapi kalau lagi nggak ingat cerita itu ya biasa-biasa aja. Kan dulu kita kalau pulang dari kantor Iya sama. jam 3 setengah jam 2 apa cuek-cuek aja. Cuman nggak pernah ada cerita-cerita Ya gitu. jadinya ada trigger aja gitu Karena kan. di trigger, jadinya kan di kepala orang teh membayangkan ada ini nih Asli. gitu. Wah iya. Jadinya kan anjing apa gitu. Ganggu lah gitu. Orang juga Ganggu. kalau orang salah satu ketakutan, salah satu hal yang bikin ganggu gitu ya. Apalagi kalau misalkan baik itu mau Kemana sih tadi? baik baru mau mulai baik baru mau memulai aktivitas ataupun menyudahi aktivitas. Salah satunya adalah Cuddling. pengen berak anjing. Langsung cabut. Gak kan gini kan. Sebenarnya beberapa diri apa namanya setahun terakhir ini tuh kan kondisi badan kan lagi Iya carut gede-gedenya marut kan. lagi Gendut carut lagi. marut kan. Terus Nggak jadi fit kalau lah, nggak misalkan mau siap-siap teh lumayan lama bukan lumayan lama, lumayan Capek. ngesang. iya capek kan pakai sepatu Pakai capek. satu capek gitu kan apa segala macam. Suka kalau misalkan lagi harus pakai jeans gitu kan keluar sudah siap apa segala macam bawa tas gede gitu kan. Pengen berak.
pen Orang pernah gitu tuh. anjing ganggu gitu. Orang pernah. Pernah Wah, orang kan bisa sehari lebih dari 1 kali. seharian berak gitu. Enggak sih kalau jadi menghabiskan 70% waktu dalam hari itu di kamar mandi gitu. Orang bisa sehari 2 kali paling enggak. Sebelum pergi. Enggak maksudnya dalam 1 hari itu bisa 2 kali. Orang kan biasanya pagi doang, kalau enggak malam doang. Ya, orang mah pagi malam. Tergantung seberapa banyak makanan yang orang makan hari itu gitu. Kalau makannya lagi banyak ya bisa 2 kali. Kalau makannya dikit ya cuma 1. Pernah waktu itu orang mau pokoknya dari luar kota mau pulang ke Bandung. Kan banyak tuh yang dipakainya tuh jaket. Ini pakai celana kargo, pakai ikat pinggang. Kan mana tahu sendiri sehari-hari orang kalau di Bandung gimana setelannya. Iya. Gini aja kan gitu, kolor celana pendek. Tapi kan ya itu kalau lagi ada keperluan pergi jauh yang harus kepake kemeja, ada urusan gawean lah orang teh. Ada urusan gawean, udah ready nih, tas udah dipakai. Tasnya terus ada yang strap ke sini, yang strap ke dada gitu biar dia enggak kemana-mana gitu kan. Biar pageh. Udah di truk gitu, udah pakai headset kabel geuning. lagi manasin motor, ngek tungguin dulu kan, manasin motor. Kenapa ada gebrakan ya ini ya? Ada dorongan, ada dorongan kecil tuh. Pertamanya kecil. Jadi kayak si liangnya tuh ayo. Assalamualaikum. Gitu. Lama-lama jadi daya gedor kan. Anjing gak kuat anjing lari anjing. Terus buka lagi udah pakai yang paling makannya itu orang malas pakai sepatu. Oh, takutnya jadi preventif banget gitu ya. Ya terus kan pakai sepatu teh banyak hal yang sebenarnya jadi ribet lah. Iya. Pakai spokat teh, terutama kalau makanya orang suka salut sama orang yang suka pakai sepatu boots yang tinggi-tinggi tuh gitu. Asli soalnya kan nyopotinnya lama. Kalau Jumatan gimana coba? Bener juga ya. Jumatan misalnya untuk yang muslim atau itulah dalam kondisi kejepit yang dia mau ya itu kayak lagi diare misalnya asli diare hari ini aku diare kan pasti wah ribet kalau slip on oke lah tetep gitu doang. Itu satu ya. Yang kedua ini sebenarnya orang sempat nanyain juga sama ibu orang apa kenapa kalau minta tolong itu harus pas waktu orang mau pergi. Kalau itu mah pengecualian lah. Iya enggak, maksudnya orang tahu orang pasti siap gitu, pasti oke, udah dibantuin gitu. Tapi pas waktu udah mau pergi banget gitu, Dek bisa angkatin galon dulu gak atau Dek tolong kesana dulu, kesini dulu. Orang nggak mungkin nolak, maksudnya nggak mungkin nolak kayak apa sih ganggu nggak gitu. Tapi maksudnya orang jadi nanya kenapa sih minta tolong itu pas mau pergi gitu. Maksudnya nggak pas waktu udah 2 jam sebelumnya teh. Jadi orang udah prepare dulu gitu kan. Akhirnya kan jadinya ada yang misalnya gini, yang harusnya kita tuh belok ke kanan untuk pergi gitu kan. Jadi harusnya tuh belok kiri, U-turn terus kiri lagi. Iya repot. Nah ngomong soal jalur searah. Tadi gitu. Nah orang ini juga ada satu hal yang mengganggu jang orang. Apa misalnya gini, hari ini misalnya orang harus ke titik A, titik B, titik C. Ya. Nah orang teh kan di kepala orang teh bikin map gimana caranya supaya tidak ada jalur yang terlewati lebih dari 2 kali. Oh iya, oke. Karena kan puter-puter repot kan. Nah gitu. Terus tahu-tahu setelah jalurnya kan lama nih orang mikir gitu teh lama gitunya. Ini teh berarti nanti ke sini ini akan lewat jalan ini. Nah, lewat jalan ini teh gimana caranya enggak kena lampu merah bla 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 gitu. Orang mikir gitu suka gitu tuh. Sebelum pergi teh. Tahu-tahu teh ada ini geuning. Agenda dadakan nyempil yang jalannya teh orang jadinya harus ngerirut lagi. Bikin map. Kenapa enggak dari tadi? Anjing gitu maksud orang teh gitu. Apa sih gitu? Kenapa sih enggak dari nah gitu. Sama disamperin sama ODGJ di jalanan. Hah? Ada tuh kayak gitu, saya lagi nongkrong gitu ya, terus disamperin sama ODGJ. Suka aduh gimana ya gitu. Dulu tapi kalau sekarang mah orang ODGJ diajak ngobrol. Karena seru tahu ngobrol sama ODGJ. Iya. Jadi ada dekat rumah orang dulu ada ODGJ, kurang dipanggilnya si Peramal. Enggak tahu namanya siapa. Karena dia suka ya namanya juga namanya ya kan.
Ya, denger juga dengerin. Tadi cerita apa sih? Itu Si Pramal. Si Pramal. Ya kenapa dia disebut si Pramal? Hmm. Karena dia suka gantung-gantungin kayak koran-koran bekas plastik gitu tuh, dijajar-jajarin gitu. Oh, karena Kang Wali melihat itu karena dianya kayak Pramal gitu. Jadi terus udah gitu udah dijajarin semua, terus dia jadi berdialog dengan dirinya sendiri lah gitu, tapi teatrikal. Menurut orang Momen-momen itu teatrikal. anjir. Nah, sampai akhirnya orang penasaran. Kan nggak jauh dari rumah lah gitunya. Orang misalnya mau pergi ke warung atau mau ke ATM ngambil duit Ya, gitu, ya. nah, suka ketemu tuh sama si Pramal itu teh gitu. Lama-lama kok orang diajak ngobrol. Terus ya dia kalau ngejawab juga kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, yang namanya ODGJ. kalau ODGJ include lah yang gitu, Ya, mah udah ya, sepaket kan ya. gitu. Tapi satu hari orang pokoknya lagi ada beberapa hal yang mengganggu pikiran orang lah gitu. Orang nanya sama dia kan gitu. Karena nanya sama yang waras nggak nemu jawabannya orang, maksudnya tuh gitu. Nanya sama dia terus udah ngomong panjang-panjang, dijawabnya cuman gini, ini puitik sekali jang orang. Kumaha? Ini teh yang bisa menandakan bahwa tidak perlu kata-kata untuk Menjelaskan sesuatu. atau menjawab sesuatu, tidak perlu dengan kata-kata. Dia cuman gini aja, aing udah ngomong panjang lebar gitu nya. Ini gimana ya orang teh hirup teh kayak gini. Jawabannya cuma gini. Terus nggak dilihat lagi, muka aing nggak dilihat anjing. Gini kan. Lagi ngejajar gitu aja gitu, Yeah, ngejajarin terus dia cuma ngejawab gini. Anjing, nggak tahu kenapa. Oh, ini jawabannya. Yang urang. Apa jawabannya apa? Enggak tahu, jadi pada saat itu jawabannya cuma oh ini jang urang jawabannya. Jadi mungkin dia juga keganggu karena ku aing ditanya-tanya terus gitu. Mungkin dia juga terganggu karena itu. Jadi acik keren Sudah udah gitu orang pulang. Dia tetap di situ dan dia mau pulang kemana kan di situ. Enggak ada yang tahu dia di mana. Sekarang juga tiba-tiba hilang aja setelah 2 tahun 3 tahun terakhir. Kalau nggak salah pas sebelum Covid masih ada dia, masih di situ. Dan memang mangkalnya di situ. The Pramal itu tadi. Si Pramal itu teh. Tapi itu mah nggak ganggu ya, itu mah malah jadi meaningful ya. Meaningful teh gini. Ya keberadaan orang mungkin mengganggu buat dia. Buat orang juga. Gak, berarti kan Kang Maldi itu bisa. Nah, orang tuh pertanyaan orang gini, gimana cara Kang Maldi nangkep hal itu tuh menjadi meaningful atau poetik? Wah, sebeda. Itu kan dia udah mulai. Iya. Lihat, kenapa batu ini? Ini batu kan, ya kan? Ini semua ini yang mana injek-injek ini kan kerikil nih, batu nih. Kenapa ada yang bentuknya gini? Kenapa? Ada yang bentuknya gini, beda-beda. Liatin ke sana Ada ada. yang bentuknya gini. Ada yang bisa diginiin enak. Ya udah, terus kenapa? Intinya kenapa? Ya itu kan itu kemampuan menangkap meaning teh di situ. Kenapa semua batu di sini teh walaupun sama-sama batu nggak ada yang sama. Itu yang diasahnya teh untuk menangkap meaning teh, menangkap makna. Oke. Nggak semua orang bisa begitu. Kalau orang-orang yang ultra realistis kan, alah ngapain sih yang gitu dipikirin? Ya, kan ada yang gitu kan. Jawaban orang gitu tadi. Dan nggak salah. Yeah. Nggak salah, memang dia bisa menangkap meaningnya dengan cara yang lain. Nah, orang mah enggak, orang ke situ arahnya. Anjing. Jadi misalnya kenapa pohon di dunia ini pohon teh banyak, masing-masing punya kepribadian tapi dia nggak perlu ngomong gitu. Iya kan? Iya. Pohon siapa yang ngurus? Kalau di hutan, Gusti kok Allah. subur? Nah kan itu kan Iya, logikanya. Kenapa kalau di halaman mati? Kalau nggak diurus? Bukan tempatnya kali. Ya itu dia, makanya itu kan kenapa ini teh begini begitu Iya, bro, jadi gitu. serius. Jadinya gitu. Saya segala orang salah pertanyaan tadi. Ya, orang, Jadi serius jangan serius-serius amat kali ya, ini kan podcast. Bercanda. Ini kan nongkrong yang humor, komedi gitu, serius amat. Gak, karena biasa di tongkrongan beneran gitu. Siapa? Ya biasa kan di Orang mah enggak lah. Dia buat teman-teman yang sering nongkrong sama kita. Kang Maldi tuh set. Nah, kenapa ya ini tuh bisa jadi gini? Anjing. Iya kita tuh. Kenapa sih? Orang enggak gitu lah, orang. Nih ya teman-teman ya, dengerin dah. Dia tuh orang yang pasti pernah semua orang punya di tongkrongan yang kalau datang itu selalu aja ada ceritanya. Nggak tahu itu tuh ceritanya dari kapan. Dan seingat orang itu tuh nggak pernah pengulangan ceritanya.
Ya karena orang pengalamannya banyak gitu. Bukan aja. tetap maksudnya gini. Atau ada kawan Satu orang hari apa, itu cerita. kita tuh bisa nyeritain banyak hal. Mm-mm. Dan Kang Waldi datang tuh cerita hal baru lagi. Keren ya? Bukan keren. Aing tuh sampai jadi mikir gini. Ini ngapain yang kayak gitu dipikirin? Iya, itu juga salah satu. Mestinya kayaknya orang cocok kalau untuk jadi penulis gitu. Iya. Kayaknya teh cocok gitu. Walaupun misalnya nanti dinamikanya juga jadinya beda lagi kan ya gitu ya dinamikanya teh. Bukan hanya masalah berhayal gitu. Kudu ada teknik-teknik yang dipelajari lah gitu. Ya kayak misalkan tadi kan banyak yang banyak Jika bikin aing burik bae lah nya. bae we. Itu jangan main. Nah, ini tuh aing jadi kayak ibu-ibu teh gitu. Apa? Makanya Ger jangan main-main itu. Nanti tuh susah kalau pas mandi. Main apa? Iya main tanah, main batu. Oh, belajar kotor kan baik. Yes. Berasa kotor juga bagus. Jadi pengen bersih terus. Iya benar. Iya Jadi kan? membersihkan diri. Bersihkan gitu. diri. Segala Salah macam. koruptor. Ini mau kemana sih anjing? Balik lagi ke hal yang ngeganggu nih. Apalagi sok coba hal-hal yang bikin ganggu atau Kang Mali itu gampang keganggu. Berisik. Misalkan lagi motor lewat gitu. Motor yang berisik. Yang hal-hal yang knalpotnya. bikin berisik aja gitu. Ya pokoknya gini lah, misalnya salah satunya knalpot yang tidak sesuai standar tuh bobokan misalnya. Iya. Knalpot begituan tuh, apa sih, pengen kelihatan Tapi banget. kan Kang Mali dengerin lagu berisik juga. Tapi kan di sini pakai gini. Oh iya benar. Pun kalau misalnya di setel di rumah nanti ada yang protes orang matiin. Oh iya benar. Kalau misalnya ada yang protes. Kalau ini kan diprotes balik ngambek. Iya kan? Oi. jadi ribut semuanya aja. Jadi ribut semua. Karena kalau misalnya di rumah aja misalnya lagi sama istri orang gitu terus style musik berisik gitu misalnya orang terus dia kecilin ke orang. Tapi sambil Ya kalau gitu mah manusiawi lah. Tapi dikecilin karena orang tahu yang orang lakukan teh ganggu orang gitu. Iya. Karena Tapi kenapa harus pakai kan harus pakai gitu ya dulu. itu biasa kayak ego aja gitu kan gitu sama kayak mestinya sih nggak gitu ya tapi kan intinya yang dilakukannya adalah supaya orang ada kesadaran sendiri bahwa apa yang orang lakukan teh ternyata ganggu orang. Iya. Mestinya orang teh nggak usah dengerin musik terlalu kencang, bukan jadi nggak dengerin musik. Oh iya kan. Itu kan. Iya. Nah, yang pakai knalpot racing ini teh nggak ada kesadaran ke situ kan masalahnya. Ya dipakai yang bukan tempatnya. Ya kalau kan judulnya juga knalpot racing. Ya harusnya kan dipakai di sirkuit. Karena di Bandung tuh ada di Brigip, Subang gitu kan ada. Kan ada fasilitasnya ada gitu maksudnya teh. Ya. Kan lagian itu kan yang bahayanya kan kalau misalnya udah di tengah jalan. Di tengah aja. Ya kan masa balap di pinggir jalan. Iya terus udah gitu ya misalkan di jalan umum yang dilalui sama kendaraan lain, banyak lain. orang lah yang pakai gitu. Jangan kan ini mah kayak kenapa tuh dijual? Ya kan dijualnya juga buat di sirkuit dipakainya. Yang salah mah bukan yang ngejual tuh. Iya. Ya enggak? Betul. Kayak apa? Mobil juga sama, nggak cuma motor aja sih, mobil juga ada tuh yang suka pakai knalpot bobokan berisik, yang lebih bukan berisik pada lagi tempatnya anjing. lah ya gitu kan ya. Ya mestinya mah udah aja kan udah di setting namanya tempat bareng-bareng. Ya udah tuh jadi saling ngerti gitu maksudnya. Bukan pengen di ngertiin aja. Mana paling tahu kan bab-bab yang gitu mah. Enggak. Orang di bragging ke arah-arah gitu terus. Hei bahaya. Enggak, orang tuh enggak. Ya emang kebetulan jokes orang aja kayak gitu kan. Enggak. Orang tuh enggak kayak cinta gitu kan enggak mungkin. Apa maksudnya? Bukan enggak mungkin. Bukan jadi pembahasan orang. Tapi ada sih kayak pembahasan orang yang bikin ganggu urusan percintaan. Apa? Misalnya nih ya, pas waktu mau pergi, misalkan kayak waktu orang punya pacar gitu kan. Waktu mau pergi terus tiba-tiba misalkan di chat. Kayaknya sore ini aku mau ngomong deh. Iya. Kenapa nggak langsung ngomong aja sih? Gitu kan deh. Terus kan yang tadinya biasanya kan maksudnya kan. Yang biasanya ngobrol yang tadi cair, aku pergi ya sok hati-hati apa segala macam. Yang kayak aku mau ngomong deh. Kenapa enggak? Ya kamu tuh
kayak anjing ya gitu. Karena gini lebih kayaknya lebih Ya lebih kan masuk pasti akal kan gitu. takut mengganggu kan. Kayaknya orang juga pernah melakukan itu sih. Orang kayaknya kalau Atas sama Mane ngobrol atas nggak gitu. dasar ya kan nggak pacaran kita. Ya enggak, maksudnya kan ini tuh ada jadi umum. ada pengertiannya tuh kalau misalnya karena nggak mau ngomong. Ya tapi ya gobloknya pikirnya gitu. Ya kenapa nggak usah diomongin ya? Kenapa harus diomongin? Aku Bukan, mau maksud ngomong orang deh kenapa, gitu. Iya, kenapa harus ada gitunya Ya kan, dulu? itu kan yang bikin Kan lama ya. yang bikin ngeganggu aktivitas berarti selama 8 jam ke depan sampai nanti udah setelah selesai beraktivitas atau ada gawean gitu kan. Jadi kan kepikiran 2-3 kan. hari, kadang-kadang ada yang sampai nunggu 2-3 hari dulu. Asli. Apa Atau sih? gak usah pacaran deh. Gak usah urusan pacaran. Aing ntar ngomong Terus naon? Nyengkel lah. tapi poho. Kalau itu mah ya udahlah kalau Enggak, tapi itu tuh bisa ganggu bagel gitu. ya sih. Bagelnya tuh kayak gini. Kakak orang tuh dia tipikal heureunya tuh kurang lebih sama kayak orang. Bukan sama kayak orang niru cara heureuy dia yang ganggu. Nyolain orang itu kan pilihan maneh milih dia. Iya pilihan tapi Pilihan maneh kan. enggak Enggak boleh gitu nyolain orang. ijajing. Apa sih? Parah lah. Enggak, jadi dia tuh kalau Bukan jelek-jelek orang lain heureuy disalahin. orang lagi main PS nih. Terus tiba-tiba dia cuma nempelin namanya jarinya tuh setup apa namanya simpen di tangan orang gitu. Tapi kayak gitu dalam waktu yang lama. Kan apa gitu anjing gitu. Iya kayaknya kan kakak ade kan gitu. Iya. Kan kakak ade juga cuma cium kening aja. Masa ada kakak ade cium kening. Itu cowok-cowok misalnya kakak adenya. Kan udahlah enggak usah dibahas. Udah deh, udah berapa menit tuh mau ditutup gak? Tak dulu belum biar gak apa-apa biar bisa dibagi 2 episode. Udah pengen kencing. Astagfirullahaladzim, Udah ya? kencing mulu. Belum juga kencing. Udah mulai dol apa? Pesan yang tua urang.